Halo Sobat Potek, sekarang aku lagi ada di Bandung, tepatnya di Grammers. Alamat lengkapnya di Jalan Cihampit nomor 6. Jadi ini tuh tempat ini adalah toko untuk jualan tanaman dari mulai basic houseplant sampai ke tanaman-tanaman koleksi. Nah, yang punya itu teman-teman aku. Terus di sini itu nyaman banget karena tempatnya AC, terusnya indoor. Nah, menurut aku ya, tempat-tempat kayak gini tuh perlu banget loh. Apalagi nanti ya kalau misalnya mungkin udah normal semuanya, karena kita bisa kumpul-kumpul di tempat kayak gini. Jadi kalau seandainya di daerah kalian masing-masing ada plant store, tolong disupport. Soalnya itu bisa jadi mungkin base camp buat Sobat Potek. Oke? Oh ya, kalau kesini juga jangan lupa untuk tetap stay safe. Jadi pakai masker, pakai hand sanitizer, terus juga di sini dibatasin orang-orangnya yang boleh masuk. Jadi kalau dilihat nih agak sepi, tapi sebenarnya agak ngantri di luar. Oke? Kita lihat-lihat ya. Jadi di Grammers ini lebih cenderung ke tanaman-tanaman yang untuk houseplant indoor. Mereka juga udah sebulan belakangan ini eksperimen apa aja yang ya trial error, apa aja yang harus dilakukan atau yang jangan dilakukan untuk tanaman-tanaman indoor. Cuman ya tadi ya challenge-nya banyak pasti karena humidity-nya, terusnya cahaya, terusnya media dan segala macam. Jadi di sini untuk teman-teman yang keterbatasan lokasi tempat, misalnya tinggal di apartemen atau apa tapi mau bercocok tanam, ini kayak bisa jadi solusi lah ya. Ayo kita pura-pura kenalan dulu setelah sekian lama. Halo semuanya, channel YouTube-nya apa sih Kak namanya? Nyonya Destira gitu. Saya Farhan dari Bandung gitu. Kok nggak Sunda ngomongnya? Sampurasun gitu. Di online shop terpercaya. Sekarang punya offline store. Ayo dong. Ayo dong. Nah, halo, aku Raffi dari Plant Your Plan. Saya Ibnu juga dari Bandung. Saya Bondan dari Plant Your Plan juga. Jadi ini berempat nih ya? Berempat. Untuk tanamannya ya kita berempat. Oke. Bedanya apa sih maksudnya antara kalian tuh? Mungkin kalau pembagian dari jenis tanaman, kita kalau dari Plant Your Plan itu lebih ke dari yang basic house plan-nya sampai beginner dan sedikit intermediate. Jadi jenis-jenis kayak Calathea, Monstera hijau biasa yang gampang perawatannya dan mudah didapatkan. Nah, kalau dari curah hujan dan vertikal kota lebih yang ke collector itemnya gitu. Jadi kita biar range di Grammers tuh lebih variatif. Jadi lebih merangkul lebih besar pasar juga. Kalau misalnya selain tanaman di sini juga apa lagi yang dijual? Kebetulan kalau lagi di Plant Week ini kita khusus tanaman aja. Kelanjutan dari home session Grammers yang kemarin. Kalau home session kemarin kita ada household products sama self-care products juga. Oh, tapi kalau untuk minggu ini khusus benar-benar tanaman semua ya? Khusus tanaman semua. Lebih banyak produk-produknya? Iya betul. Bahkan kalau dari home session kemarin kita cuma beberapa jenis. Sekarang kita mau lebih masuk ke semua jenis juga. Kemarin kan aglonema belum ada. Sekarang ada aglonema, terus ada tanaman-tanaman khusus yang endemik Indonesia kayak apa? Labisia, terus juga kebetulan kita dititipin sama Om Han beberapa tanamannya yang kita deg-degan juga sebenarnya ngejaganya. Oke. Mungkin nanti hari Minggu akan lebih lengkap juga karena beliau akan bawa sendiri yang
Apa itu obliqua? Oh, Nggak, megasperma. Oh, megasperma ya. Obliquaku. Ini online shop kan ya awalnya ya semuanya ya, jualan online. Aku juga ketemu kalian awalnya online ya. Iya. Terus sekarang jadi ke offline store, itu kenapa akhirnya memutuskan itu? Ya, akhirnya kita berpikir satu hal yang konvensional, sentuhan manusia di dalamnya, itu obrolan dan lain-lain, itu jadi satu hal yang hilang gitu, dan offline store tuh jadi salah satu solusi dari hal itu. Soalnya kan selalu banyak yang nanya, Kak ini tanaman indoor atau outdoor? Nah, Bingung kan mau jawabnya karena tanaman semua dari luar gitu. Ketika bilang ini tanaman indoor apa outdoor ya pasti akan lebih baik di luar. Jadi ketika kita mau bawa tanaman itu dari luar ke dalam harus ada treatment khusus. Nah, mungkin bukan tujuan ya, misalnya tadi press release dari endingnya Plan Week ini ngasih referensi apa yang sudah kita rasakan dan proses selama sebulan tanaman diam di dalam ruangan ber-AC dan kering dan how to make it. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang pengen niatnya buat indoor, mereka udah bisa ya kira-kira udah tahu lah gimana cara treatmentnya. Iya. Karena juga di sini ditaruhnya indoor gitu Iya. kan. Mungkin kita akan rilis Zain, Iya. Zain ukuran A5 itu. Zain? Zain itu bukan Buklet kayak majalah kecil, majalah kecil, Oke. alternatif gitu ya, majalah kecil alternatif. Tapi itu tentang Tentang apa yang kita lakuin selama 1 bulan ke belakang. oke. Kemudian tanaman yang paling kuat, masih ada kan tanaman yang paling deep, tanaman bandel banget gitu. Apa tuh? Tanaman yang bandel banget di sini indoor, monstera pasti, monstera hijau pasti, hijau. Terus juga calathea beberapa, Calathea, Strelitzia juga kuat. Strelitzia kuat, Kuat banget, itu full 1 bulan. Terus tortum kuat. Tortum juga kuat. Cuma bener ya kalau misalnya ditaruh di indoor itu effortnya memang harus lebih ya dibanding banget. Nah, jadi untuk orang-orang yang mau mencoba tanaman indoor berarti harus tahu konsekuensinya kalau misalnya itu ada effort yang lebih. Jadi kayak apa aja effort yang biasanya dilakukan? Ada di Zin. Oh, ada. Itu jawaban gampang ya. Tahu memancing kan. Bisa nggak tahu nanti mungkin pre-order gitu. Mau lihat dulu ya. Siapa yang nemenin nih? Silakan. Waduh. Ini di sini ada tanaman-tanaman basic ya? Ya basic, ada elegans. Elegans nih kalau misalkan dilihat dulu sempat tidak dilirik kan, jadi sempat tidak dilirik. Akhirnya aku banyak coba kumpulin beberapa tanaman elegans, salah satunya aku kumpulin karena kan banyak ya kayak dari Pedatum, terus Bermuda Beauty, Squamiferum, akhirnya topnya di Poly. Terus akhirnya aku coba ngeliat kayak ada Mayoi, ada Elegans, kemudian setelah Elegans masih ada satu lagi yang belum punya tuh Cardosoy. Nah, itu lebih bagus lagi. Tapi ini yang menarik juga sih. Ada Monstera variegata ya? Variegata, dia bonggol. Cepet lah tapi ini Ya. Monstera variegata. Untuk yang mau punya Monstera variegata harganya kita jual berapa ya? Dan ini King. Ya, King ya. King Deliciosa. Jadi kalau King itu nanti dia lebih rapet ya ruas-ruasnya gitu. Jadi mungkin nggak terlalu cepat merambat ke atas. Iya. Kalau Deliciosa. Terus ada ini juga. Ada Monstera apa ini? Deliciosa kompak, Pak. Oh ini yang kompakta. Bedanya apa sih kompakta sama yang? Fakta satu bentuk daunnya dia lebih ini. Kalau dilihat terus dia lebih compact dari yang lain. Kalau misalkan lihat di Thailand bahkan ada yang sampai round Gitu cup ya. Kayak lebih bulat ya? Ya lebih bulat sampai kayak cup of tea gitu. Kebetulan yang kompakta ada. Ya harganya beda ya, Ya, sama Deliciosa biasa. Sama kayak yang dwarf, Pak. Sama kayak dwarf ya. Tapi ini versi biji lagi. Terus ada yang variegatanya juga di sini. Itu white knight. White Knight, tapi bagus ini ya warnanya. White knight, terus ada megasperma juga. Ada 2 size.
Ini dari Kalimantan. Mega Serum Padahal Kalimantan. ini dari Sumatera. Oh, agak berat. Nah, ini dari Sumatera. Bedainnya gimana? Bedanya kalau misalkan dilihat daun lebih tebal yang dari Sumatera ya, dibanding dari yang Kalimantan. Ini harga sama? Harga sih aku jual sama. Oh, oke. Ya, Dan ini bisa gede banget ya karena bisa gede banget. Mega Serum. Apa terus apa lagi ya? Ini dong, Itu Jose Bono juga. Imbe. Hah? Imbe ya? Oh Imbe, ya Yosemite X Bilite. Jadi nama kerennya nih Pilo Imbe, Yosemite X Bilitiae. Jadi kalau bule-bule panggilannya itu. Imbe. Malah kalau Jose Bono mereka malah lebih nggak familiar. Iya ya betul. Terus jadi mungkin harganya beda kali kalau disebut. Kalau disebut Imbe sih kayaknya beda gitu. Oke, wah ini ada aglonema ya? Ada aglonema. Aku sebenarnya nggak terlalu hafal sama aglonema. Aku lumayan sih. Ini ada Lotus Delight, Iya. silangannya Greg. Lotus Delight tuh kayak aglonema lipstick, tapi dia pink dan pinknya terang. Pinknya menor banget. Iya. Ini bisa dibilang favorit aku dari semua silangan Greg. Iya, terus jelek. Karena itu cewek Yang banget. baru, yang baru. Yang baru itu ya, Hope. Golden Hope ya. Tapi belum rilis kan. Belum rilis. Aku suka yang baru yang Golden Hope. Dia lebih peach kan. Iya lebih peach. Terus ini ada Kanza ya. Kanza. Nah kalau yang ini Kanza, jadi dia seperti Lotus Delight, tapi dia warnanya merah. Terus kalau udah besar dia lebih tinggi batangnya. Jadi nggak seroset ini. Nah itu bagus banget. Karena ini roset nih. Kalau ini mungkin nanti batangnya akan tinggi gitu, nggak jaraknya tuh nggak sependek-pendek ini. Jadi kalau aku sih personal lebih suka Lotus Delight. Sini apa? Mutiara ya? Bukan deh. Siapa ya? Aku lupa juga namanya. Nah, terus ini ada, Oh iya Mutiara betul. ya kan? Iya. Ini aglonema Mutiara ini Ini juga. Mutiara nih. Oh ini emang bener expertise. Gak salah kita undang. Nah, kalau ini Pride of Sumatera. Dan aku lihat udah ada yang variegator. Oh ya, kayak apa? Aku liatin ya. Sudah ada yang variegator. Bisa dilihatin nggak ada itu nanti? Biar nanti dikirim ke aku ya. Fotonya nanti dikirim. Oh wow, nggak kelihatan kayaknya. Nanti Kelihatan dilihatin kayaknya. aja. Oh, apa aku? Nanti dilihatin aja. Lengkap ya, jadinya Pilo, aglonema. Pilo, aglonema dan memang di Planrik mau coba tambahin tanaman-tanaman dari Indonesia juga yang. Nah ini juga kesukaan aku nih. Apa namanya? Brownies. Brownies. Jadi dia daun mudanya itu ada corak merah. Cuma nanti lama-lama kalau misalnya dia udah tua jadi hijau. Jadi kayak pohon salam kalau udah. Ini aku kasih ini, aku juga punya. Brownies. Ini regale. Regale. Ini kuat Indo. Regale nggak terlalu kuat. Oh. Karena aku pernah coba. Tapi dia kan panas juga nggak gitu. Iya, panas juga nggak terlalu kuat. Jadi kemarin kok coba seminggu, mungkin treatmentnya yang salah atau gimana, tapi dia sudah mulai daunnya jadi kayak apa sih, busuk gitu. Oh, kata gitu ya. Iya, kayak banyak gitu. Nah, tapi sekarang coba treatment lebih bikin humid. Ini Jadi medianya dibikin lebih lembab, bukan basah ya, lembab ya. lembab. Dia lebih happy sih. Ya, terlihat lebih happy Oke. dibanding yang kemarin. Anthurium regale. Wah, ini ada ini primadona sekarang ya. Ya, Tapi dia juga kuat di indoor kuat ini. Ini udah lama banget. Oh, punya aku kan malah kayak menderita. Tapi ini full moss. Iya ya, kayaknya dia maunya lembab, Lembab. teduh gitu ya. Ini full moss medianya. Oke, ini akarnya bagus loh tuh. Sampai keluar-keluar. Jadi kita coba ada beberapa yang full moss, ada yang beberapa media biasa, ada yang kita coba bikin media sendiri. Pada akhirnya memang kita simpulkan nanti desain deh. Jadi ini surprise ya, ternyata Waro, si the Queen of Anthurium ya.
dia malah kuat Udah 1 di bulan. udah 1 bulan di sini. 1 bulan di sini. Wah, malah kuat indoor. Lagi nambah daun baru. Ah, sempet nambah daun baru bahkan. Punya aku udah tinggal menderita banget. Iya, full masuk. Oh ya, ini ada hybrid anthurium yang asli Indonesia juga. Mana? Anthurium pterodactyl. Oh, oke. Tapi dia variegata ya? Iya, variegata. Pterodactyl. Nah ini tahan juga ya, kayaknya dia happy-happy Iya, aja. happy aja sih. Tuh, bahkan udah keluar daun baru dia. Cuma memang harus sering disiram uradan. Oh iya, karena tantangannya kalau indoor tuh jamur ya. Jamur. Karena kan sirkulasi udaranya nggak selancar di luar. Jadi Tantangannya jamur. Pagi-pagi pasti harus listing. berarti furadan atau merek Antrakol. lain, Dan antrakol. ini ada beberapa jenis yang kita Oh, jual. jadi one stop shopping ya karena Iya. di sini indoor, terusnya permasalahannya jamur, jual juga nih. Dan terima kasih Mas Adri. Saya kemarin waktu belanja ngeliat Instagramnya Mas Adri, apa aja yang harus dibeli. Oh, jadi ada semua ya? Ada semua. Oke, oke. Oh, ini nih. Oxiput. Siput. Ini kalau aku di tempat aku kepake banget nih. Iya, apalagi sekarang musim udah mulai. Jadi kalau di tempat aku itu musuh utamanya tuh ini moluska yang nggak ada cangkangnya. Iya. Dia soalnya makanin daun. Heeh. Aduh, itu siltek. Ya sini yuk. Wah, ini banyak banget nih pink spot. Syngonium pink spot. Pink spot. Ini pasti laku banget deh. Ini orang-orang lagi pada. Jadi cerita pink spot kenapa bisa banyak sebenarnya dulu itu waktu aku pergi gitu ya, terus hunting tanaman, pink spotnya dijadiin bonus gitu. Oh, oleh Jadi bonus. bonus si Syngonium pink spot gitu. Akhirnya kita perbanyak di sini dan ternyata laku, makanya cukup banyak stok karena dulu ada temen yang dia punya kayak pink spotnya tuh berdiri di satu pohon terlambat, setiap datang ke sana tuh potong ambil nih, potong ambil, akhirnya jadi banyak. Dan ternyata jadi laku, jadi jangan apa ya, kalau dulu sering gambling tanamannya bakal laku nggak ya? Ya, ambil aja lah ya. Ambil aja lah ya, selama dikasih gitu, nggak usah gambling gitu. Iya, iya. Ini pink spot, jadi dia apa? Pinknya tuh ya spot-spot bercak-bercak pink gitu, bukan full pink. Tuh, ini cantik banget. Ini udah mature ya daunnya ya? Jadi yang 1 bulan itu yang baru masuk, lagi full 1 bulan di indoor. Oh, ini udah Full 1 moss. bulan di indoor pakai moss. Dan keluar daun baru. Wah, warnanya malah lebih cantik ya? Iya, itu full 1 bulan. Oke. Yang pakai moss. Ntar aku coba juga deh. Jenis-jenis Syngonium termasuk yang kuat banget sih di indoor. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau mau koleksi Syngonium di dalam indoor tuh bisa ya? Iya. Ini ada Syngonium mojito. Ini juga underrated ya tadinya ya, sekarang Ini udah mojito. sekarang udah banyak yang suka. Ini full 1 bulan di indoor. Dia ada beberapa problem hanya di kuning, tapi wajar mungkin ya Syngonium. Tapi maksudnya di luar pun itu tetap problem yang Problem sama. yang sama. Jadi kayaknya ya masih tolerable lah ini. Ya. Variegatanya kuning. Apa bilangnya Syngonium aurea? Aurea. Oh, ini ada yang bagus nih. Tuh, warnanya bagus. Ada yang marble, ada yang block flat. Iya. Tapi Syngonium memang naik daun banget ya sekarang ya? Iya, lagi naik daun banget, dan mungkin karena memang ternyata pas kita coba di indoor gampang banget. Iya. Terus ada Prenum variegata. Cuman emang challenging ya kalau ini ya, tanaman Iya. variegata di indoor ya. Cukup challenging. Karena dia memang kebutuhan mataharinya kalau aku bilang lebih besar. Lebih yang besar, variegata. sebenarnya. Karena kan dia hijaunya sedikit, jadi dia lebih butuh banyak matahari. Ya sebenarnya juga kayak untuk teman-teman juga sedikit bocoran di lampu itu kebutuhannya di 1.600 sampai dengan 2.700 lux untuk Oh. kebutuhan tanaman. Tapi itu perlu pakai grow light atau apa lampu apa aja bisa sebenarnya. Sebenarnya lampu apa aja bisa asal pakai light meter
ketika sampai di 1500 sampai 2600 Kelvin kan berarti sama kayak itu medium house plant kan. Nah, ketika udah sampai di medium house plant, nah itu udah aman sih sebenarnya di bagian itu. Terus kalau humidity-nya di sini? Kalau humidity sebenarnya kita ada 1, 2, 3, 4, 5 ada fan misting. Terus tiap pagi jam 6 sama sore jam 4 kita misting, yang jam 6 air aja, yang jam 4 sore ditambah furadan karena malam. Oh, furadannya tiap hari? Furadan sama antrakol Itu tiap hari? Enggak tiap hari, 3 hari sekali. Tapi lumayan intens juga ya? Karena kalau nggak instan kayak tadi kan. Oke, jadi Karena itu ya challenge-nya indoor house plant. Apalagi di Bandung lembab banget dan dingin banget kan. Malah hujan, jamurnya jadinya. Jadi kalau insek malah enggak di dalam kan aman kan, nggak kena belalang dan segala macam. Kita amaninnya akar di nematisida sama di jamur. Ya. Pokoknya akar pakai nematisida itu buat cacing ya? Iya. Sama kita pakai kemarin itu pakai skor Oh, pakai skor. Karena kalau pakai antrakol kan putih-putih. Kalau pakai ini kan enggak. Jadi nggak kelihatan, tetap cantik, medianya tetap bagus, nggak ada putih-putih. Sekali lagi terima kasih Mas Adri. Aku juga pakai ini skor. Ini bur lemak fantasi ini masih agak jarang ya di sini ya? Iya masih. Terus harganya juga masih. Nah ini dia. Ini dia. Ini punya saya kebetulan ditaruh di sini ya. Ini nyala. Ini Gloriosum. Bukan luxurian. Kira ini bagus banget. Jadi ada 3. Ternyata ini bukan luxurian, gua kecelek. Ternyata ini Gloriosum. Kok bagus banget ya luxurian? Iya. Itu Gloriosum. Jadi ada 3 jenis Gloriosum. Ini yang banyak beredar di Indonesia. Tapi mirip banget loh ini sama luxurian. Iya mirip banget. Lihat di batangnya mirip. Oke, keceleknya di batang ternyata. Terus ini yang dark foam, Gloriosum dark foam. Ini disebutnya apa kalau yang ini? Nah yang itu ada yang bilang white vein, ada yang white vein, ada yang bilang brown vein karena mungkin bulat dan dia juga bulat di stemnya, ada yang bilang twister dan lain-lain. Oh, jadi aku tahu tuh kalau yang twister, tapi kan dia nggak terlalu nge-twist. Iya, tapi nggak terlalu nge-twist sih. Jadi aku masih belum tahu waktu itu. Kebetulan waktu hunting lihat beda nih gitu, nanyanya apa ini? Ini nggak menarik ya ini, coba kita pinggirin aja. Obri gua ganggu deh. Oh, iya. Nah, ini dia. Ini ke Jakarta sih dia kayaknya nih. Oh nah ini. Dia ke Jakarta sih dia. Berarti 3 Monstera aja dari Bandung. Pertama cerita awalnya aku ketemu Katia tuh dari Min. Oh ya, dulu aku sempat beli sama Farhan. Ya Monstera Min, terusnya Monstera Oceana. Kalau ini ke bawah juga berarti ada 3. mempercayakan terus kepada ya aku kasih tau ya, kalau beli sama Farhan minta buah, aku dikasih sekerdus buah. Jadi beli Monstera dapat bonus buah sekerdus itu. Itu apa? Ini Monstera Seriana. Jadi ini yang the real one ya. Seriana. Bedanya apa Farhan? Satu dari warna dia jauh lebih gelap. Terus yang kedua dia jauh lebih tebal. Ya? Tebal. Terus yang ketiga dari foam dia lebih lonjong, lebih panjang. Meskipun tidak sepanjang si di Lacerata. Kalau di Lacerata kan memang dia panjang ya. Dia panjang banget. Nah ini yang Seriana. Kita terus juga di sini kalau misalkan dilihat ada urat-uratnya. Nah urat-uratnya tuh keluar beda sama. Oh ya ini uratnya jadi tuh nonjol. Veinnya tuh nonjol, bukan cuman garis doang, tapi keluar dia. Ya ada uratnya. Kalau yang biasa nggak pegang sih. Jadi ini apa Syngonium ya? Syngonium. Ini ada Syngonium angustatum. Yang biasa ternyata di sini ada yang variegatanya. Jadi kita lihat nih. Apa sih variegatanya kan emang ada kuning-kuningnya? Enggak, tapi kan kalau misalkan dilihat pas daun mudanya kelihatan banget ini tuh. Ini variegatanya. Oh, oke. Jadi bukannya apa? Corak daun ya, memang variegata ya. Jadi yang di tengah itu emang corak daunnya. Corak daunnya yang di pinggir.
Variegata. Oh, oke. Ini Variegata. Jadi ini ya langka ya. Ini dari Indonesia ya asli. Indonesia. Ini Vero Possum Oh, ini Vero Possum. dan mutasi di tempat aku. Oh Jadi aku iya. cutting. Ini bukan yang mini. Enggak. Dari yang gede. Dan terus daunnya ternyata stabil sudah 3 daun bermutasi. Jadi ini Vero Possum tapi dia mutasi. Tapi kayaknya bisa gede lagi ya. Dan belakangnya Mutasi juga. hijau ya. Iya hijau. Belakangnya hijau, biasanya Vero Possum belakangnya merah. Hijau. Jadi ini ini kan ada ininya. Kamu apain? Kamu kasih Tahu, ya? aku tiba-tiba dapat. Sampo ya? Enggak lah, mutasi. Tiba-tiba Oh ini ceritanya nih Indonesia. Indonesia dan yang bermutasi di sini gitu ceritanya. Oh oke. Bisa di section ini. Melano Variegata Melano Variegata. dari Bandung. Wow. Tapi aku malah dapetnya dari temen di Bogor. Oh gitu. Iya, justru. Tapi lumayan konsisten ya. Berarti emang Variegata ya. Ini ada di beberapa daun tuh. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 daun. Semuanya Variegata. Oke. Coba sini. Ini ada Philodendron bicolor. Jadi kalau bicolor itu terkenalnya karena ya selain daunnya yang panjang, terusnya di atasnya dia hijau. Nah sementara di balik daunnya itu merah. Jadi disebutnya Philodendron bicolor. Terus di sini ternyata ada pilo yang mirip banget sama bicolor, namanya Philodendron baudense. Tapi yang bedainnya ya dia warnanya cuma satu hijau full aja. Cuma secara bentuk sih mirip. Tapi belakangnya hijau. Dan ini tunas barunya juga hijau nggak merah. Kaca ya, ini kenapa ini diinin? Kaca Biar biar nggak apa? stabil aja sih kan. Oh, kirain biar nggak kena laler. Enggak, biar lebih stabil. Sekalian sungkup tapi biar keren. Oke. Tempatnya oke, buat nyari tempat-tempat kayak gini di Bandung kayaknya baru ada di sini di Cibenying. Paling kalau misalnya dulu mah kan sukanya ke Cibenying sama ke Cihideung ya. Kalau sekarang mah tinggal gini, kalau nggak dulu mah biasa online. Boleh tahu nggak favoritnya, 3 tanaman favoritnya apa sih? Yang paling suka? Monstera variegata, terus si Promani, sama itu Obliqua. Oke, makasih. Mana aku bukan cair, makanya kenapa aku pakai water kan ya itu kan karena ini ya gitu terus dari siram. Jadi makanya aku nggak pakai selang. Jadi kalau misalnya aku spray ya pakai manual dulu. Sekian tour kita di Grammars. Jadi tadi kita udah lihat dari mulai basic houseplant sampai ke tanaman-tanaman koleksi. Terus buat teman-teman yang mau kesini, acaranya sampai tanggal berapa tuh? Untuk Plant Week kita acara sampai hari Minggu ini di tanggal 23, tapi itu bisa menjadi permanen di sini, nanti ada di atas. Oke. Gitu. Jadi nanti kalau nggak sempet minggu ini kesini, berarti Bulan katanya depan. bulan September, Oktober. Oke. Tapi nanti kalau mau datang pas lagi Prince Exhibition nggak apa-apa, bagus juga ya. Oke, cuma nggak ketemu tanaman aja. Iya, nanti. ketemu tanaman aja. Oke. Oke. Yuk. Bye-bye. Thank you.